Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Wah, panas guys. 37 derajat hari ini. Oke, satu unit Captiva diesel yang barusan masuk. Dan kendala pernah tak buatin videonya supply pump low pressure. Nah, ini nih. Yo. Karena ada beberapa curhatan. Nah, untuk unit-unit diesel common rail. Nah, dan terus di situ itu saya mengalami beberapa kesulitan memandu kawan-kawan karena seperti saya sebutkan di video sebelumnya, itu mereka berasal dari kalangan yang berbeda, mulai dari yang full autodidak, ada yang dari sekolah, ada yang dari hanya pengalaman di lapangan, ada yang benar-benar lapangan dan sekolahan. Oke. Nah, di video kali ini kita akan bahas syarat untuk hidupnya mesin diesel common rail. Nah, dalam mesin diesel common rail sendiri itu syarat yang harus dipenuhi untuk menghidupkan sebuah mesin. Yang pertama pasti harus mesinnya dulu. Kompresi yang cukup dan timing yang tepat. Nah, itu engine. Nah, timing ada dua. Yang pertama engine, yang kedua si injektor. Sedangkan unit common rail itu injektor akan mulai diberikan sinyal oleh ECU ketika fuel rail itu tercapai targetnya. Targetnya apa? High pressure dari supply pump. Jadi targetnya dari fuel rail biasanya 30.000 kPa. 30.000 kPa itu harus tercapai di fuel rail, baru injektor akan menyemprotkan bahan bakar sesuai timing, sesuai perintah dari ECU. Gitu. Nah, untuk mempersempit masalah, biasanya kalau unit yang model supply pump manja seperti ini, kan dia nggak pakai feed pump nih, pakai fuel pump dari tangki. Itu biasanya tak putus. Kita nonaktifkan tangkinya, kita pakai selang purging, pakai botol gini, pakai botol gini supaya kita mempersempit. Jadi kalau memang dari botol sini aman, berarti kan kita tinggal beresin belakang gitu toh, yang ada kekurangannya gitu di fuel sistemnya. Nah, ini sudah pakai supply pump baru, tapi nggak tahu bungkusnya sih baru, tapi kondisi kemarin nyampe sini itu SCV-nya nggak ada, terus kondisi di dalam supply pumpnya juga kering. Terus ini kelihatan nggak nih, plunyernya itu terpasang kode yang berbeda. Biasanya kan sama ya, kalau EK semua, YK semua. Ini satunya KD, satunya KE kalau nggak salah. Nah, itu kayaknya beda merek, entah beda apa gitu, kita belum lihat. Tapi kali ini kita bakal coba nyalain mesinnya dulu dengan kondisi apa adanya, karena ini kemarin baru tak pasang kemarin. Supply pumpnya kita belum sempat nyalain karena kemarin baterainya lowbat, nggak dicas. Sekarang udah tak cas, kita coba lihat presurnya. Kalau di video-video simple kawan-kawan mekanik itu ada yang pernah coba starter pakai ini dibuang satu tuh, selangnya dicabut satu, itu tekanannya muncrat sampai sini tapi nggak putus-putus kalau nggak punya pressure gauge. Nah, gitu toh. Nah, pressure si supply pump yang pertama nyampe sini tapi putus. Ketika starter tes gitu. Harusnya begitu starter cerot nggak bakal putus gitu. Oke, ini kita coba nyalain dulu full pumpnya yang dari sini. Dengan masukin sini. Nah, oke. Nah, untuk mengetahui biasanya adakah yang jebol atau apa, karena kemarin ada juga yang curhat si ini, ada ketika kita masukin pressure dari
full pump mas, masuk ke sini, masuk ke supply pump. Ketika full pumpnya nyala, itu di sana keluar, di high pressure-nya ada keluar sedikit mas. Apa yang keluar? BBM-nya mas. Loh, kan nggak boleh yo. Ini begini, yang bener begini. Ketika ini nyala, di sini nggak keluar, tapi ketika selang fuel returnya kalian cabut, di situ akan masuk angin. Yo, ini cabut satu, tuh, dia akan masuk angin. Ketika ini kamu tutup lagi, jernih. Nah, ini yang bener. Tuh, jernih kan? Iya toh? Oke, jernih. Nah, oke, jernih. Baru kita coba nyalain kunci kontak. Mas, biasanya aku coba nyalain kunci kontak 3 kali. Kunci kontak 3 kali itu kamu hanya mancing full pump di bawah tangki. 1 kali kontak nyala, matiin. 2 kali kontak nggak nyala full pumpnya karena pressure masih didapat di sana. Di bawah tangki, di depan tangki itu kan rumah filter solar. Di rumah filter solar ada fuel pressure sensor untuk full pump. Nah, jadi ketika tekanannya di sana masih cukup, kamu kontak, jangankan 2 kali, 10 kali, itu pasti beberapa kali ada yang nggak nyala full pumpnya gitu ya. Oke, nggak ngaruh ya. Makanya ini tak putusin ke situ biar kita nggak ada kontak apa gitu ya. Nah, coba kunci kontak on, kita lihat apakah BBM-nya keluar. Jelek kan? Oke mas, coba dulu SCV-nya, Katamu SCV-nya tidak bekerja, ya. Pakai cara bodoh, cabut soket SCV-nya. Ini kalau pakai cara orang-orang komunitas, yo. Cabut soket SCV-nya, apakah di situ masih keluar? Oke, masih keluar dengan yang sama karena di sini ada pressure. Tapi kalau nggak ada, nggak mungkin keluar kan gitu ya. Oke, jadi cara-cara seperti ini boleh kita lakukan. Kita boleh coba copot dulu si SCV-nya, coba kita bersihin, yo. Mana tahu kurang yakin, tapi tidak semua unit mengalami hal yang sama, yo. Ada beberapa unit yang mungkin kita coba bersihkan, itu bisa, ada yang mungkin tidak bisa sama sekali, yo. Nah, kalau kita lihat ini tadi, berarti ciri-ciri SCV-nya stuck posisi terbuka, yo, stuck posisi terbuka. Jadi nggak ada bedanya ketika SCV dicabut dan ketika SCV-nya terpasang soketnya, gitu kan? Ya, ini tak coba cabut dulu SCV-nya, kita lihat kondisinya seperti apa. Oke, alhamdulillah kita harus angkat akinya dulu untuk nyabut SCV-nya ya, karena tempatnya sulit dijangkau. Jadi ini bautnya udah copot, kita tinggal cabut SCV-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, meskipun tadi kita sudah lihat kondisinya seperti itu, tapi kita perlu untuk meyakinkan diri kita sendiri sebelum meyakinkan orang lain. Ya. Cara bodoh yang kedua, kita boleh cabut 1 o-ring di sini. Ya, untuk memastikan bahwa kondisi supply pump memang benar-benar bagus. Jadi karena SCV ini fungsinya untuk mengkontrol arus, mengkontrol tekanan bahan bakar yang akan dikirim menuju plunyer, ya. Makanya namanya suction control valve. Nah, ini kita coba buang 1 o-ringnya supaya kita tahu apakah kondisi supply pumpnya mampu, ya. Ketika nanti kondisi supply pumpnya mampu, kita boleh coba ganti SCV, atau kita lihat SCV itu pakai step up. Banyak kan sekarang step up kayak yang di layang-layang itu ya, karena ini kebutuhan
suplai listriknya sendiri itu mulai 0,03 volt sampai 12 volt. Pada RPM tinggi itu bisa sampai 12 volt, tergantung ecunya nyuruhnya gimana gitu yo. Nah, jadi kita bisa nyobain pakai step up ini, dorongnya seperti apa gitu yo. Jadi intinya kalau ini dibuang, sama saja kamu memastikan bahwa si supply pump itu mampu bekerja dengan maksimal tanpa SCV gitu yo. Oke, jadi ngerti dong? Tak copote dan tak pasang ke sana lagi. Oke, next. Setelah kita coba copot o-ringnya, kita coba nyalain lagi fuel pumpnya untuk memastikan bahwa si supply pump itu mampu bekerja maksimal tanpa si SCV. Jadi kalau o-ringnya dicabut, kalau hanya untuk nyoba loh, nggak pengen coba nyala, nggak usah pasang si soketnya SCV karena nggak ngaruh juga kan. Soalnya o-ringnya dicabut gitu loh. Meskipun SCV mau buka, mau tutup, mau apa, ya dia brojol aja karena o-ringnya nggak dipasang kan. Oke, coba kita start engine. Nihil kawan. Yo, jadi yo. Jadi supply pump baru itu bukan jaminan kalau barang itu bagus. Jaminan kalau barang itu bagus entah baru entah second. Coba dites dulu di atas mesin. Di atas mesin kalibrasi untuk unit ini khususnya yo. Karena apa? Seperti tak bilang di video yang kemarin, regulating valve-nya nggak bisa setting model konvensional yo. Nggak bisa. Terus plunyernya sama yo. Nah, makanya seperti video yang kemarin tak kasih lihat seperti itu yo, tak terangkan gamblang blang padang jinglang glang ya, tujuannya untuk itu. Jadi mohon maaf kalau di video ini ada kata-kata yang mungkin tidak berkenan di hati para pemirsa. Jadi setengahnya dalam video ini aku emosi sama orang-orang si komunitas, apapun komunitasnya. Jadi karena mereka pakai metode trial. Nah, ketika nanti kepentok dan unit terpaksa dibawa ke bengkel, itu si mekaniknya sedikit lebih kesulitan daripada si mekanik yang langsung ngerjain gitu. Padahal meskipun gitu, ada beberapa mekanik yang memang pada dasarnya selalu kesulitan dalam melakukan pekerjaan apapun jenisnya gitu ya. Jadi dalam video ini 25% saya pro mekanik, apapun mekaniknya yo, dan sisanya yo, bukan kok saya menganggap orang-orang komunitas itu keterlaluan sok pinter atau bagaimana yo, enggak. Karena saya sendiri kalau pandu kawan-kawan itu enggak pernah beda-bedain yo. Setiap malam kita konsultasi teknik, nggak ada perbedaan antara kamu mekanik, kamu orang komunitas, kamu user, bahkan kamu hanya orang yang ingin tahu, nggak tak beda-bedain. Apa yang pernah saya tahu, apa yang pernah saya lihat, apa yang pernah saya kerjakan, dalam pertanyaan yang kamu tanyakan pasti akan saya jawab sejujur-jujurnya yo. Gini, nah ini supply pumpnya tak suruh konfirmasi dulu ke penjualnya seperti apa bla 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 bla, karena si penjualnya juga komunitas dan dia bilang barang itu jaminan, kenyataannya seperti ini ya toh. Oke, jadi sekali lagi saya ingatkan untuk para user, entah kalian komunitas entah tidak, tolonglah bantu kami, dan setidaknya kamu itu bisa membedakan spare part mana yang kita
bisa beli dengan barang murah tapi tetap bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai kondisi lapangan ya. Spare part mana yang tidak bisa sama sekali digantikan dengan spare part yang murah ya. Ingat itu, jangan buat susah orang lain gitu. Kok geting aku yo, kamu sering buat susah orang lain yo. Kamu aja udah nyerah, dibawa ke bengkel, di bengkel diidentifikasi dengan baik yo, dengan bijak, dengan seksama, dengan alat bantu. Nah bahkan kawan-kawan mekanik itu ketika kita bicara dengan data itu malah masih banyak yang pusing, makanya nggak tak kasih data stream yo. Ini tadi kalau kita lihat di data stream pasti fuel pressure-nya paling hanya menyentuh 1000 berapa gitu ya, padahal targetnya 30.000 kPa. Sudah tahu kalau targetnya tidak tercapai, kamu pusing ngurusin SCV, ngurusin apa-apa, kamu cabutin satu-satu ya. Rawat wis ngene malah slot swing slot emosi aku karo kowe wong. Oke, sekian dulu dari saya, semoga video kali ini bermanfaat. Saya Arif Bayu Wicaksono yang bertugas Salam Mekanik Diso paling konyol ya. Nanti tak kasih tahu, tak bantu dengan data. Untuk kawan-kawan mekanik, semangat yo. Yang beberapa minggu ini ada trouble, kita ngobrol bareng, 2 orang clear, 1 orang belum, yang 1 tetap semangat ya. Tak bangun ke sekolahan gue sisi malahan.